Shalom, puji Hamasya Adonai, Yahosua, Raja di atas segala raja, Raja orang Papua, Raja semesta alam. Saudara-saudara terkasih, di mana saja Anda berada yang menyaksikan dan setuju dan sedang aminkan apa yang kami sedang menyampaikan tentang berita Sion, berita kudus dan tidak terbinasakan tentang akhir zaman. Kami hanya melanjutkan apa yang Bapak Yesua dan Roh Kudus sedang melakukan perkara-perkara besar di atas tanah Papua dalam rangka menuju pemulihan total. Baik itu tubuh, jiwa, roh manusia maupun keadaan Papua seluruhnya. Saudara, pada kali ini saya akan menyampaikan kabar berita tentang orang Papua harus merdeka secara jasmani dulu, secara rohani dulu, baru merdeka secara jasmani. Itu tema pembahasan pada hari ini, pada saat ini. Dengan demikian, saya akan membacakan satu firman Tuhan menjadi bahan renungan yang akan saya sampaikan dalam baik itu dalam logos dan rema firman Tuhan. Kita baca di 2 Korintus 3 ayat yang ke-17. Sebab Adonai adalah roh. Di mana ada roh Elohim, di situ ada kemerdekaan. Haleluya. Ini ayat yang pertama. Ayat yang kedua itu adalah Ibrani 4 ayat 12. Ibrani 4 ayat yang ke-12 dan 13. Sebab firman Elohim hidup dan kuat, lebih tajam dari pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Dan kita tidakkan sesuatu makhluk pun yang dapat tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang terbuka dan di hadapan mata Dia yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungjawaban. Lalu kita renungkan lagi di 1 Korintus 3. Lalu firman Tuhan lagi di 1 Korintus 3. Ya, di 1 Korintus 3 itu ayat 10. Haleluya. Sesuai dengan kasih karunia Elohim yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Saudara-saudara terkasih, haleluya. Ini dasar firman Tuhan yang kami sampaikan. Baik, Anda telah sedang mengikuti channel saya telah banyak menyampaikan tentang kabar-kabar berita yang menyambung apa yang Bapak Yesua dan Roh Kudus sedang lakukan di atas tanah Papua, baik dalam diri, tubuh, jiwa, roh manusia asli Papua, maupun juga di dalam rahasia-rahasia yang tersembunyi di atas Papua. Itu semua dalam rangka menuju Adonai itu roh, dan di mana ada roh Yahweh, di situ ada kemerdekaan, membebaskan Papua dari belenggu-belenggu dosa, warisan turun-temurun dari perusakan Tamade dan dosa 12 suku Israel dan dosa penyaliban Yosua, pembunuhan para rasul, para nabi yang dilakukan oleh moyang-moyang orang Papua. Masalah sudah diselesaikan itu. Yang sudah saya sampaikan di channel. Saudara-saudara terkasih, itu bagian daripada bagaimana orang Papua merdeka secara rohani dulu. Bebas dari belenggu-belenggu penjajah, rantai-rantai dosa, rantai-rantai maut, baik itu dari moyang orang Papua yang mereka telah lakukan di atas tanah Papua ini. Secara itu dulu Bapak sedang meminta dari surga itu seperti itu. Saudara-saudara terkasih, haleluya. Tadi kita telah mendengar tentang bagaimana firman Tuhan itu tentang Adonai itu roh, di mana ada roh Yahweh di situ ada kemerdekaan, kelepasan. Baik, ini saya akan menguraikan ini terlebih dahulu. Jadi kemarin hari Sabat itu di tanggal 14 November 2025,
itu Bapa membukakan satu rahasia. Satu rahasia di hari Sabat itu hari yang ketujuh, di mana Adam dan Hawa diciptakan, manusia diciptakan pada tanggal 10 Oktober. Lalu setelah itu pada hari yang ketujuh, itu Bapa memberikan napas kepada Adam dan Hawa itu. Jadi waktu membukakan rahasia ini, napas itu dia turun dari ubung-ubung, dia menuju ke paru-paru. Jadi Bapa bilang bagian tubuh yang diciptakan terakhir oleh Adam itu, oleh Bapa di surga itu adalah paru-paru ini. Lalu tadi napas itu, roh napas ini dia masuk ke dalam paru-paru. Lalu dia di dalam paru-paru terjadi mesin. Dia memutar mesin seperti kincir angin begitu. Dalam paru-paru ini kincir angin. Dari roh ini, kincir angin yang dia berputar ini, dia punya anginnya itu, dia menimbulkan mesin yang menggerakkan ke jantung ke bawah. Jantung di sini itu ada darah. Darah atau nyawa ini. Jadi nyawa ini, darah ini, dia berputar dari jantung itu, dia berputar dorongan dari angin, kincir angin Roh Kudus itu dia, roh itu dia memutar, dia mendorong jantung untuk memompa darah itu ke seluruh tubuh. Dari ke seluruh tubuh ini melalui organ-organ saraf-saraf, urat nadi dan lain-lain ke seluruh bagian-bagian. Akhirnya tubuh yang tadinya mati itu dia bergerak, dia bangun, dia bergerak, dia bangun, dia melakukan aktivitas. Dan itu merupakan ketetapan Tuhan, dan Bapa bilang itu adalah mujizat terbesar yang manusia harus tahu, dan setiap hari mujizat besar ini, setiap manusia siapapun dia harus mengucap syukur atas napas yang diberikan kepada manusia. Roh itu baru dia menggerakkan darah di dalam jiwa ini, di dalam darah dia menggerakkan ke seluruh tubuh, menghidupkan tubuh ini. Haleluya. Itu satu rahasia. Jadi roh itulah yang memerdekakan, memberi kehidupan, membebaskan. Itu yang pertama. Saudara-saudara, ini saya sampaikan. Yang kedua itu, Roh Kudus inilah yang sedang dia bekerja untuk bagaimana membebaskan manusia atau kita dari belenggu-belenggu dosa warisan. Jadi pada saat ini, secara pribadi kaum lepas marga suku bangsa Papua dan 12 suku Israel itu, Papua 12 suku Israel itu sedang dibersihkan dari belenggu-belenggu tali-tali yang mengikat dosa turun-temurun. Israel Papua 12 suku Israel itu sedang dibersihkan, sedang dilepaskan belenggu-belenggu itu. Itu oleh pekerjaan Roh Kudus yang bekerja di dalam darah Yesus Hamasiah Adonai. Saudara-saudara terkasih, haleluya. Itu di mana peranan Roh Kudus itu dia sedang bekerja dalam 9 keremajawatan. Jadi kami ini hanya kerja 1, sedangkan Yosua itu kerja 9. Karena Adonai itu roh. Jadi memang karena roh, jadi pekerjaan roh, jadi itu memang tidak bisa lihat. Makanya tadi 2 Korintus 3 itu bilang Adonai itu roh. Dan di mana ada roh di situ kemerdekaan kelepasan. Jadi di dalam roh, dalam dimensi roh itu Bapa sedang kerja ini. Saudara-saudara terkasih di dalam Yesus Hamasiah Adonai, haleluya. Selanjutnya dari tadi belenggu-belenggu yang sedang dilepaskan, yang mengikat tubuh, mengikat jiwa, mengikat roh, mengikat Papua ini sedang dibersihkan, sedang dimerdekakan, sedang dilepaskan, sedang dipulihkan. Haleluya. Dan saya telah menyampaikan juga ada beberapa hal yang kepala naga 7 dan 10 tanduk dan juga 10 mahkota. Itu juga dia memang ada di Papua, tapi dia talingkar dalam tubuh manusia yang sudah saya sampaikan itu sudah dilepaskan, belenggu-belenggu itu sudah dilepaskan, itu sudah dibakar, itu semusnahkan, sudah selesai. Ya, sekarang saya mau sampaikan ini juga. Ini ada satu. Jadi Bapak bilang begini, itulah firman raksasa dan iman raksasa yang sedang kamu kerjakan pekerjaan-pekerjaan ini. Tapi prinsipnya kami hanya kerja 1, karena yang kerja itu di dalam roh, yang kerja itu Tuhan sendiri. Ini yang nanti disebut dengan melakukan perkara-perkara besar bersama dengan Elohim. Musa melakukan perkara-perkara besar, Nuh melakukan perkara-perkara besar, para nabi-nabi dari generasi melakukan perkara-perkara besar. Tapi seperti mereka lakukan, padahal Tuhan yang melakukannya dalam mereka. Seperti itu saudara-saudara terkasih. Demikian pula kami.
Yang layak patut mendapat pujian ucapan syukur itu kepada Bapa di surga saja, pada Yesus. Berikutnya itu saya sampaikan. Nah, satu berita lagi, yaitu berita tentang ini. Bagaimana roh Amasya dan darah Yesua itu dia menebus darah manusia. Darah manusia. Jadi kemarin itu di tanggal 16 ini, tanggal 15 kemarin itu Bapak menyuruh melepaskan darah. Jadi darah kita itu disuruh periksa di dalam hadirat Tuhan. Pada waktu saya mimpi itu, saya masuk ke lab, baru saya periksa darah. Saya berdoa pagi hari, kan berdoa tanya, Tuhan bilang begini, ya sekarang kamu harus menyelesaikan hukum dosa darah. Hukum dosa darah, hukum dosa darah. Jadi waktu kan berdoa tanya Tuhan itu, nah baru Tuhan bilang kamu serahkan sekarang darahmu, karena darahmu akan diperiksa. Jadi waktu kami serahkan darah itu, saya serahkan darah saya itu dalam penemuan di dalam mikroskop pembangunan tubuh manusia oleh Roh Kudus itu, dia menemukan dalam pengadilan Yesus itu diketemukan bahwa di dalam darah saya itu ada darah binatang anjing. Jadi darah binatang anjing. Lalu kenapa kami tanya, kenapa darah binatang anjing ada dalam darah kami? Bapak bilang begini, itu karena dulu moyang itu mereka menyembah kepada anjing. Menyembah kepada setan yang menyerupai anjing. Akhirnya sifat pembawaan gen ini dia masuk melalui darah, dia turun-temurun, dia terus turun. Nah inilah yang menghalangi. Waktu berdoa itu kami serahkan. Itu dia sembunyi di bagian-bagian dalam itu, dia angkat itu, dia punya roh anjing darah ini semua diangkat, dicabut, baru dimasukkan dalam tabung, baru dimusnahkan. Saudara terkasih, jadi seperti sebagaimana kita lihat, kalau orang mau di medis itu, kalau orang mau tahu seluruh penyakit dalam tubuh, penyakit apa itu, nanti mereka ambil darah. Masukkan di lab, baru diperiksa. Jadi dari darah ya mereka sudah masukkan di laboratorium. Mereka tahu bahwa orang ini penyakitnya ini, karena mereka bisa tahu dari darah itu. Haleluya. Ya, demikianlah di surga itu sekarang itu ada sedang pemeriksaan darah. Terutama juga darah-darah orang Papua yang sedang diperiksa. Haleluya. Kenapa harus periksa darah, dioperasi darah? Karena yang akan mau masuk ke dalam surga itu harus memiliki darah yang sama dengan darah Yesus, baru bisa masuk surga. Haleluya. Kita lihat, kalau mau di bupati, mau di gubernur, presiden, ya itu harus ada syarat. Salah satunya adalah kesehatan. Kesehatan itu mereka harus periksa darah lengkap. Apakah orang itu ada ini penyakit atau tidak. Nah, seperti itu, saudara-saudara. Itu karena mereka ini akan menjadi pejabat negara yang akan pikul Garuda di atasnya, menjadi wilayah untuk mengatur masyarakat, rakyat, dan pembinaan masyarakat. Haleluya. Ini tidak main-main. Demikian pula, apalagi di surga, orang masuk surga itu periksa darah. Saudara-saudara terkasih, haleluya. Jadi itu namanya tebus jiwa, tebus tubuh. Jiwa ini dibebaskan dari belenggu-belenggu dosa-dosa turunan, atau darah ini dibebaskan, dimerdekakan. Haleluya. Baik, saya akan uraikan. Kita lihat itu dasar firman Tuhan tadi, 1 Ibrani 4:12-13 itu. Firman itu keluar pedang bermata dua, menusuk amat dalam, memisahkan tubuh, jiwa, dan roh. Haleluya. Jiwa. Itu pedang, mata pedang yang sebelah itu adalah itu Roh Kudus, mata rohani Roh Kudus, bilang kemajawatan yang sedang bermanifestasi. Sedangkan mata dengan pedang tajam, mata pedang yang sebelahnya itu adalah firman Tuhan. Jadi firman Tuhan itu sendiri adalah itu Yesus sendiri. Haleluya. Jadi nanti itu yang akan diperiksa dalam hadirat Tuhan. Dari pedang bermata dua, dia operasi jiwa ini. Setelah jiwa dipisahkan, darah dipisahkan, dia akan periksa. Darah ini, jenis ini ada ini. Haleluya. Ini ada ini, jenis ini ada ini. Dalam darah ini ada ini. Ada DNA model ini, ada gen model ini, ada sifat model ini. Haleluya. Jadi diberitahukan, dalam darah ini ada gen darah yang melahirkan Yeshua Amasya Adonai. Tetapi di dalamnya ini ada darah lain lagi, darah anjing. Ini darah anjing ini yang harus dipisahkan, dibersihkan, disucikan. Seperti itu. Saya akan sampaikan
hasil doa kemarin kami yang kami sempat doakan untuk mewakili marga-marga darah-darah marga-marga di Papua. Ya, Bapak suruh kembali bawa marga-marga punya darah di atas darah-darah marga orang Papua dan Maluku bawa ke surga untuk menyelesaikan dosa itu, dosa darah itu. Ya, waktu kami berdoa yang pertama adalah darah marga TKG. Itu di dalamnya darah anjing. Darah anjing itu berhubungan dengan awan nafsu dan itu sudah diselesaikan. Yang kedua adalah darah ini marga suai. Marga suai itu darah penyu dan darah gurita itu dalam tubuh manusia. Jadi darah itu dia mengalir karena akibat penyembahan berhala itu semua kemarin sudah berdoa, sudah lepaskan dan sudah dimasukkan ke dalam tabung. Jadi ada alat dari surga yang dia ambil darah seperti dokter mereka ambil darah. Nah, jadi ada alat dari surga yang mengambil darah, dia masukkan ke tabung darah, ditempatkan di dalam. Berikutnya yang ketiga itu darah dari marga Teri. Itu salah satu marga di Maluku. Darah itu dalam darah mereka mengalir darah kambing jantan. Jadi itu juga dibilang itu karena dosa pemberontakan. Darah pemberontakan. Itu kemarin minta ampun darah itu disodot keluar di masuk tabung. Yang keempat adalah darah meramrah. Darah meramrah itu darah dalam mengalir darah naga. Jadi darah naga itu darah pembunuhan itu yang kemarin sudah diambil kembali, sudah diamankan. Yang kelima darah wamrau. Itu darah binatang kuskus berkantung dengan darah buaya darat. Buaya darat. Dia suka memburu, sifatnya memburu. Itu juga sudah diamankan. 6. Darah arwam. Itu darah marga arwam ini itu dia memiliki darah di dalam mereka mengalir darah putri laut. Nah, itu kemarin sudah ingin dihargai, ingin hormati, itu semua sudah kemarin sudah diamankan. Disedot diamankan. Berikutnya itu darah marga randoker, itu juga darah binatang air yang selalu ingin suka ke laut, alam laut. Nah, tidak mau ke pekerjaan rohani di atas. Nah, itu sudah diamankan. Sudah diselesaikan, dicabut keluar darah itu. Berikutnya darah ini datekai. Datekai itu salah satu marga disiram. Nah, darah itu dia memiliki dalam darah mereka, darah marga itu mengalir darah ular hitam, bisa besi bersifat keras mereka. Haleluya. Itu sudah dicabut, dibakar, diamankan. Dicabut keluar darah mote. Ya, itu darah mote itu manusia mereka mengalir darah setan jimio batu. Itu keras, itu kemarin sudah disedot, sudah dikeluarkan, sudah diamankan. Terus berikutnya darah sawaha. Darah sawaha ini dalam darah mereka itu mengalir darah ular ganas yang cepat dan kilat. Itu kemarin sudah diamankan. Nah, begitu pula di 11 itu darah surbai. Darah itu dia mengalir dalam mereka mengalir darah berkepala 7, ular berkepala 7. Nah, itu sudah dicabut, sudah diamankan. Nah, terus darah jipmau itu dalam mereka ada ular beludak, darah mengalir ular beludak. Itu semua dicabut, diamankan. Ya, terus di dalam marga Nanggewa itu mengalir darah ular beludak juga. Itu lincah, dia bisa patok orang, itu sudah diselesaikan. Sifat ini, darah ini dia menunjukkan sifat-sifat darah ini juga. Kenapa harus ada binatang di dalam? Nah, itu nanti sebentar saya jelaskan. Terus wandoi adalah di dalam darah mereka itu mengalir darah ini. Apa ini? Ya, di dalam mengalir darah ini. Sifat membawa berita dengan darah, sifat makan dalam. Ya, itu darah, itu juga sudah diselesaikan. Berikutnya darah jarunap. Darah itu, darah mereka ada darah monyet, mengalir darah monyet dan darah anjing. Itu juga sudah diamankan, sudah ini. Dalam marga ges pelera itu mengalir darah semut api yang panas. Itu adalah mulut mereka, mulut panas, bersifat panas. Itu sudah selesaikan, sudah diamankan, darah itu sudah dibersihkan keluar. Darah Niniwen itu dalam mereka dan mengalir darah hantu laut dan mengalir darah itu burung hitam bersayap hitam yang terbang di langit. Itu sudah diamankan. Sudah diamankan, sudah dilipat keluar darah itu. Nah, 18 itu darah
darah dari suaminya, itu juga sudah dilipat, sudah diamankan. Selanjutnya darah sarwa. Darah sarwa itu mengalir dalam mereka, darah buaya, buaya itu juga buaya yang jahat, itu juga sudah diamankan, dan sudah di ini. Berikutnya 20 itu mengalir dalam marga mayur, itu mengalir darah buaya putih, itu juga sudah diamankan. Haleluya. Berikutnya itu 21 darah mewe. Nah, di dalam darah mewe itu mengalir darah naga siklop. Nah, itu juga sudah diamankan, sudah disedot keluar, sudah diamankan. Dalam marga meriau, itu dalam darah meriau mengalir darah kayu merah, dan itu juga sudah diamankan. Dalam marga kabes itu mengalir darah burung mambruk. Nah, itu sudah diamankan, sudah dibersihkan, sudah ini. Berikutnya di dalam darah marga busira mengalir darah binatang katak yang kulitnya tebal. Nah, jadi dia melengket di kulit kayu. Lalu Tuhan bilang, itu melalui marga busira itu darah katak itu hampir semua marga itu mereka telah menyembah kepada katak atau penyembahan kepada roh najis. Sehingga semua kami merendahkan diri, dan itu darah itu dicabut keluar, baru Tuhan ambil katak, tidak punya kekuatan. Tangan Tuhan turun ambil, amankan itu darah itu ke dalam tabung. Nah, sekarang Nauseni. Marga Nauseni itu adalah marga dari orang Ibrani. Mereka memiliki tubuh rohania awalnya, sehingga mereka bukan turunan Adam, tapi mereka adalah orang Ibrani. Maka mereka itu tidak ada darah binatang. Nah, berikutnya itu marga kupai. Marga kupai itu mengalir darah binatang penyu, itu sudah diamankan juga. Terus dalam marga boma mengalir darah kuskus pohon. Sifatnya itu membawa masalah, tapi dia masalah itu serahkan kepada orang lain. Ini juga sudah diamankan, sudah dicabut keluar darah itu. Lalu kreuta, marga kreuta itu mengalir darah ular beludak. Itu juga sudah diambil, cabut. Berikutnya marga ayomi. Itu mengalir darah naga tua dan naga ular tua dan naga tua yang berada di pantai Nabire. Itu sudah diamankan, darah itu sudah dicabut keluar. Haleluya. Berikutnya itu marga debeturu. Itu marga ini mengalir dalam darah mereka, ini mengalir darah-darah binatang, itu juga sudah diamankan. Marga waita. Itu dalam marga waita itu mereka ada di Arguni, mereka ini mengalir darah landak, binatang landak, kelelawar hitam, sayap hitam, itu sudah diamankan. Sudah diselesaikan. Marga goh itu mengalir dalam mereka darah kepiting kaki merah. Ini sudah diamankan. Itu mereka bisa kurangi, mereka bisa tambah marga goh ini. Darah itu sudah dilipat, digulung, diamankan. Selanjutnya itu 33 marga Manatune. Marga Manatune itu mengalir darah serigala. Serigala yang dia suka menggigit. Ini sudah diamankan, darah serigala ini sudah diamankan. Berikutnya itu yang terakhir adalah darah biore. Itu dalam mereka mengalir darah itu binatang, telur-telur binatang. Lalu yang disembunyi dibungkus di dalam sarang laba-laba. Itu Tuhan bilang artinya itu mereka punya sifat itu, mereka bisa mendeteksi segala bentuk sifat manusia yang ada di dalam darah manusia. Begitu. Lalu Bapak bilang begini. Selanjutnya Bapak bilang kamu telah menemukan melalui marga aku biare sudah menemukan masalah dasarnya. Jadi di dalam manusia itu ada darah binatang. Jadi bisa tahu dari darah binatang ini, bisa tahu sifat manusia yang bertentangan dengan firman Tuhan, itu bisa tahu. Dalam marga umpamanya TKG atau dalam marga Mote atau dalam marga Boma ada sifat ini, ada sifat seperti yang tadi sudah diuraikan itu. Nah, karena sudah mengenal
itu dari marga Akubiare, maka marga-marga lain yang belum didoakan di atas tanah Papua itu dengan sendirinya gugur. Haleluya, digugur. Lalu Bapak bilang begini, sekarang kamu berdoa. Nah, yang pertama adalah kepada Tuhan, berdoa supaya itu dihancurkan oleh Tuhan. Berdoa supaya yang pertama adalah darah dari tabung-tabung yang tadi sudah dikeluarkan baru diamankan itu. Yang kedua itu berdoa telur-telur itu yang dibungkus sesarang itu. Yang ketiga itu adalah berdoa ini marga lain yang belum didoakan. Jadi waktu kami berdoa itu, kami minta darah Yesua untuk turun. Kami minta untuk darah Yesua untuk turun menghancurkan itu. Waktu kami berdoa begini, darah Yesua itu seperti sebuah martelu atau tongkat atau martelu besi yang sangat berat sekali. Berat sekali, tidak tahu beratnya berapa kilo. Haleluya, luar biasa. Baru darah Yesua yang berat itu, dia turun baru taruh saja itu, langsung taruh saja begini, itu langsung semua telur-telur itu pecah, atau semua yang ditaruh dalam tabung itu semua pecah dan dihancurkan semua, dipukul. Itu dari ujung pukul ujung itu dia bunyi satu kali semua dihancurkan oleh darah Yesua Amasya Adonai. Darah binatang dalam tubuh manusia dihancurkan oleh martelu darah Yesua Amasya Adonai. Yeremia 1:10. Yeremia 29 di sana berkata bahwa 23:29 di sana berkata bahwa bukankah firman Tuhan keluar api untuk membakar, martelu untuk menumbuk bukit batu. Haleluya. Itu yang membuat dosa dalam tubuh manusia melawan itu karena darah itu, saudara-saudari. Darah itu menentukan. Dengan demikian darah-darah tidak baik, yang darah-darah binatang. Makanya di akhir zaman itu ada manusia itu akan dibagi dalam dua golongan. Ya, dua golongan itu darah yang belum dilepaskan itu dari bangsa-bangsa di bumi itu dan yang tidak percaya Yesua itu akan menjadi antikris. Ada 666 itu. Itu masalah berbicara dia darah. Karena di dalam tubuh manusia itu ada darah binatang. Binatang berkaki 4, berkaki 6. Nah, ini sifat yang akan menantang Bapa di surga, menantang anak domba atau Yesua Amasya Adonai. Itu karena mereka tidak mau menyerahkan darahnya kepada Tuhan untuk minta ampun supaya darah itu ditebus oleh Yesua Amasya Adonai. Haleluya. Jadi orang membangun gereja atau agama apapun di seluruh dunia ini, tetapi pada akhirnya juga akan menuju kepada dua hal, yaitu pemerintahan kerajaan antikristus dan pemerintahan kerajaan tubuh Masia. Nah, pemerintahan antikristus ini yang melawan Yesua ini, melawan darah Yesua, melawan tubuh Yesua, melawan darah Yesua, melawan firman Tuhan, tidak mau percaya. Ini juga akan dicampakkan ke dalam dapur api yang menyala-nyala pada waktunya. Saudara, karena Yesus akan turun untuk mendirikan kerajaannya. Nah, setelah kami berdoa, selanjutnya setelah kami berdoa itu, kami minta di hadirat Tuhan untuk ini. Berdoa lagi, kami mengucap syukur begini, Bapa isi langsung darah Yesua itu di dalam tubuh kami. Di dalam tubuh. Jadi seperti impuls begitu. Darah Yesua itu dia turun mengalir cepat ke dalam tempat yang tadi yang bekas-bekas itu darah-darah yang bekas darah-darah binatang itu semua kering habis, jadi langsung diisi dengan darah Yesua, langsung terisi full ke dalam. Darah Yesua itu terisi full ke dalam, sehingga seperti Paulus berkata, bukan aku yang hidup melainkan Amasya atau darah Yesua yang hidup di dalam aku. Ketika darah Yesua ini dia masuk ke dalam kita, nanti dia masuk dengan roh Tuhan itu, dia akan mengoperasi bagian-bagian tubuh ini, sehingga tubuh ini akan mengalami pengangkatan hidup-hidup. Itu dia punya masalah terakhir itu pelayanan. Jadi ada tubuh, ada penebusan roh, tebus roh, tebus tubuh, jiwa, lalu terakhir itu nanti tebus tubuh. Nah, itu nanti disebut dengan pengangkatan hidup-hidup. Saya rasa 44.000 itu. Haleluya. Saudara-saudara terkasih, haleluya. Jadi itu yang Bapak sudah lakukan itu terutama kepada kita orang Papua duluan.
Itu orang Papua duluan supaya kita mengalami pembebasan tubuh, pembebasan jiwa, pembebasan roh, pembebasan jiwa, darah sudah mulai terjadi. Itu berarti kemerdekaan jiwa sudah terjadi. Saudara-saudara terkasih. Haleluya. Jadi ya dibilang bahwa Paulus bahwa aku meletakkan dasar. Aku adalah ahli bangunan. Itu maksudnya itu adalah Yosua itu adalah ahli bangunan. Jadi bangunan daripada Tuhan adalah tubuh Masia atau rumah Tuhan gereja Tuhan tubuh Masia itu sendiri. Jadi dasarnya diletakkan itu apa? Darah Yesua. Nama Yesua, tubuh Yesua, darah Yesua. Jadi Tuhan berkata kepada Petrus, Petrus, engkau adalah kepas di atas batu karang aku dirikan jemaat, tidaklah mau tidak menguasainya lagi. Haleluya. Jadi kalau darah dosa binatang kalau sudah dilepaskan berarti hukum maut itu mulai dikalahkan. Haleluya. Karena Yesus kalahkan musuh yang terakhir lah maut. Itu makanya Yesus harus bayar dengan darah di atas Golgota. Darahnya yang kudus di atas Golgota. Saudara-saudara terkasih di dalam Yeshua HaMashiach Adonai, itulah firman yang kami sampaikan, dibukakan rahasia-rahasia ini kami sampaikan sehingga kita harus berdoa banyak tentang darah ini. Dan itu sudah mulai selesai. Haleluya. Saudara-saudara terkasih, jadi satu orang Musa itu itu dilakukan untuk banyak orang. Tuhan bekerja lewat dia. Musa dia lakukan satu orang, tetapi dalam satu orang untuk banyak orang di generasi berikutnya. Nah, demikian pula Lot pada zamannya. Demikian pula Yesus pada zamannya dan pada 12 murid. Yesus itu orang utama peletakan batu dasar itu. Kita yang bekerja ini secara pribadi, keluarga, kaum itu untuk pribadi kita, tetapi secara umum juga untuk semua. Karena melalui satu orang, dosa dikenal dalam tubuh manusia, menjadi pabrik dosa yang terbuat dari tanah liat itu. Melalui Adam yang kedua, Yeshua HaMashiach Adonai, kita juga mengalami kekudusan atau memakai tubuh kesempurnaan oleh karena darah Yeshua itu sendiri menebus kita terus menerus. Haleluya. Menyelesaikan satu persatu terus menerus. Demikian yang bisa saya sampaikan, saudara-saudara terkasih. Kalau itu sudah terjadi, pasti akan diikuti dengan kemerdekaan secara jasmani. Kemerdekaan secara jasmani yang sedang didambakan oleh orang asli Papua. Saudara-saudara terkasih di atas tanah Papua ini. Nah, itulah yang bisa saya sampaikan kepada anda sekalian. Dengan demikian saya harap supaya semua orang asli Papua itu percaya apa yang sedang kami sampaikan dan harus katakan itu amin. Karena sesuai dengan nubuatan ISK ini sudah semua orang tahu tentang nubuatan ISK ini. Orang datang yang marifat, hikmat, pengetahuan dari luar Papua. Dong bilang saya ini, saya itu. Dong dari Amerika ke Eropa kah, dong bilang dari Roma kah, dong ada dong agama kah, dong dari Indonesia kah, dari mana dan mana dong datang. Itu mereka datang, tapi ISK ini bilang bahwa mereka datang yang pengetahuan marifat, tapi mereka tidak bisa membangun orang Papua. Orang Papua itu akan dia bangun dirinya sendiri. Haleluya. Berita ini sudah yang kami sekarang nubuatan ISK ini sedang digenapi. Kamu orang GKI bagaimana? Kamu orang Katolik bagaimana? Kamu orang Kimi bagaimana? Kamu orang Papua yang asli beragama di berbagai dominasi gereja bagaimana? Haleluya. 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 Itu firman itu orang Papua punya, orang Ibrani punya, orang Papua punya. Pegang firman Tuhan itu. Haleluya. Haleluya. Dan percaya apa yang sedang kami katakan ini. Haleluya. Walaupun orang datang yang pengetahuan doktor, profesor dan lain-lain model bilang saya ini begini, saya ini begitu dengan berbagai kebualan dan berbagai ini itu saya berbagai semua licik permainan kelicikan manusia sekalipun. Haleluya. Orang Papua saya harap pada saat ini juga, haleluya, bawa diri sendiri, jiwa, tubuh jiwa, pribadi, keluarga, kaum, suku, bangsa asli orang Papua untuk berdoa. Haleluya. Dan percaya apa yang sedang kami sampaikan ini. Haleluya. Dan katakan amin. Maka apa yang kita katakan amin itu akan terjadi bagi kita. Hari ini dengan tema yang tadi sampaikan. Orang Papua harus merdeka di dalam roh dulu, baru merdeka secara jasmani. Kalau itu terjadi semua. Haleluya. Karena Tuhan Maha Kuasa. Yeshua Maha Kuasa. Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Salam saudara-saudara terkasih di dalam Yeshua HaMashiach Adonai. Haleluya. Bapak hamba telah menyampaikan kabar berita tentang
Orang Papua harus merdeka secara rohani dulu, lalu merdeka secara jasmani. Dan apa yang kami sudah sampaikan, kami percaya itu akan sudah terjadi dan itu akan terjadi terus bagi orang yang percaya. Haleluya. Terima kasih Bapak, hanya di dalam nama Yesus Masya Adonai kami berdoa. Haleluya. Amin.